Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah pengantar ICT, kelas PPKN reguler C 2020. Di video kali ini kami akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Wondershare Quiz Creator. Dalam pembuatan soal-soal, mempublish hingga mengonlinekannya. Nah, ini merupakan bagian atau halaman utama dari aplikasi Wondershare Quiz Creator. Kita akan fokus ke bagian ini saja, yaitu Create a New Quiz. Maka kita klik Create a New Quiz. Lalu di halaman ini terdapat menu-menu, yaitu menu Question, Quiz Properties, Player Template, Preview, Publish, dan Manage Result. Di sini kita akan membahas bagian-bagian umumnya saja. Mengenai pembuatan soal, kita akan fokus ke bagian soal-soal tertentu seperti true or false, multiple choice, matching, sequence, dan clip map. Sebelum itu, kita akan mengecek bagian quiz properties terlebih dahulu. Kita klik, lalu di sini terdapat 5 menu, yaitu yang pertama quiz information, quiz settings, quiz result, question settings, dan others. Kita akan membahas bagian menu quiz information terlebih dahulu. Di bagian information terdapat quiz title, yaitu judul dari quiz tersebut. Kita misalkan dengan quiz A. Kemudian di bagian author ini, yaitu berupa nama pembuat kuis tersebut. Lalu introduction ini berupa kata pengantar sebelum memasuki atau menghadapi kuis. Di sini kita akan mengklik centang, lalu kita juga dapat menambahkan musik di bagian kuis ini dengan mengklik add di sini. Di sini kita dapat memasukkan musik berupa MP4 ataupun MP3. Lalu, di bagian participant data collection ini, yaitu berupa pengumpulan data peserta kuis tersebut. Dengan mengklik centang ini, lalu di sini terdapat nama kita ataupun menu-menu lainnya. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan masuk ke menu yang kedua, yaitu Quiz Settings. Di sini terdapat passing rate. Maksudnya ialah persentase minimal. Di sini kita dapat mengaturnya sesuai dengan pembuat kuis tersebut. Di sini juga terdapat time limit. Dengan mengklik ini, nah di sini kita dapat mengaturnya, mengatur waktunya. Kemudian di sini ada randomization. Ini kita klik centang ini. Nah, di sini juga kita dapat mengisikannya. Lalu ke answer submission. Di sini terdapat submit one question at a time. Artinya, kalau kita mengklik ini, berarti nanti di bagian kuis tersebut tidak terdapat menu next atau lanjut ke soal, ataupun sebelum ke soal. Untuk itu, kita klik submit all add-ons. Lalu di sini kita akan mengklik one user is allowed to take the quiz only once. Artinya, peserta kuis hanya dapat mengisi kuis tersebut satu kali. Kemudian kita akan masuk ke bagian quiz result. Nah, di sini kita dapat menambahkan kata atau ucapan kepada
peserta kuis yang lulus ataupun peserta kuis yang gagal. Di sini kita dapat menambahkan kata-kata. Lalu di bagian sini kuis statistik, kita dapat mengklik centang ini untuk melihat kuis yang statistik. Ini kita lewatkan saja, lalu kita akan masuk ke menu yang keempat, yaitu Question Settings. Di sini terdapat Question Properties, Positive Points, dan Negative Points. Kalau artinya di sini yaitu kalau soal yang dijawab atau kuis yang dijawab benar, maka kita akan dapat menentukan nilainya, seberapa nilainya di sini, dan ini merupakan jika kuisnya dijawab salah, bisa minus atau 0. Di sini juga terdapat font properties, yaitu font dalam penulisannya, dalam penulisan pertanyaan, dan penulisan jawaban. Kemudian di sini ada feedback. Ini kita lewatkan saja, lalu kita akan masuk ke bagian menu Others. Nah, di sini terdapat bagian password protection. Di sini kita dapat mengisikan, kita klik ini, di sini kita dapat mengisikan password dari kuis tersebut. Jika tidak menggunakan password, maka kita klik no protection saja. Lalu di sini terdapat domain limit online access. Ini kita lewatkan saja. Lalu setelah ini kita klik OK. Kemudian kita lanjut dalam pembuatan soal. Kita memulai membuat soal dengan menggunakan tipe soal yang pertama, yaitu true or false. Kita klik. True or false ini yaitu benar atau salah. Kita ketik di sini soal yang akan kita tanyakan. Di bagian choice ini yaitu pernyataan yang benar, dan di sini pernyataan yang salah. Nah, di bagian correct ini, disinilah kita dapat menentukan jawabannya. Lalu kita juga dapat memberi poin dari soal tersebut. Jika benar, kita beri poin 10, dan jika salah, kita beri poin 0. Lalu kita klik OK. Nah, dia akan tersimpan atau tertera di sini nantinya. Lalu kita lanjut ke tipe soal yang kedua, yaitu multiple choice. Multiple choice ini yaitu tipe soal pilihan ganda. Nah, di sini kita dapat menentukan atau membuat soal misalnya seperti ini, nilai Pancasila sila pertama. Nah, di sini kita dapat menentukan bagian choice ini pernyataan yang akan kita buat. Dan karena Pancasila itu ada 5, jadi kita buat sampai 5 ya. Nah, di bagian correct inilah kita dapat menentukan jawaban yang menurut kita benar. Lalu di sini juga kita dapat menentukan poin dari nilai tersebut. Jika benar, kita beri poin 10, dan jika salah, kita beri poin 0. Lalu kita klik OK. Lalu kita lanjut ke tipe soal yang kedua, yaitu matching. Yaitu tipe soal memasangkan. Di sini kita dapat membuat soalnya seperti tadi juga. Nilai Pancasila sila kedua. Lalu di bagian choice ini kita isi
3, 4, oh, di sini nilai-nilai Pancasila. Kita ralat ya, nilai-nilai Pancasila. Sini 1, 2, 3, 4. Lalu di sini kita buat persatuan, ketuhanan, di sini kita misalkan seperti ini saja ya, biar agak lebih cepat. Lalu kita dapat menentukan poinnya. Di sini kita akan beri poin 13 dan di sini minus 2. Lalu kita klik OK. Lalu kita lanjut ke tipe soal yang keempat, yaitu sequence, yaitu tipe soal menyusun. Berarti kita harus menyusun dengan benar. Nah, di sini kita buat saja, kita misalkan saya seperti ini. Yang ketiga dan 4. Lalu di sini di bagian feedback, yang benarnya kita buat saja seperti ini. Lalu di sini kita akan beri poin 10 jika benar, dan jika salah kita beri poin 0. Lalu kita klik OK. Dan yang kelima ialah tipe soal clip map, yang artinya ialah tipe soal menentukan gambar. Di sini ada kata enter the question dan import the map. Kita terlebih dahulu membuat atau memasukkan gambar yang akan kita jadikan pertanyaan. Di sini ada peta dunia. Nah, kita juga dapat men-zoomnya dan mengecilkannya. Lalu kita tentukan di manakah. Oh, terlebih dahulu kita buat dulu pertanyaannya. Letak peta, letak negara Indonesia. Lalu kita misalkan saja ya, kita tentukan warnanya sini. Lalu kita juga bisa memakai ini di bagian sini gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita tentukan di bagian correct dan incorrect. Lalu kita dapat memberi poinnya di bagian sini. Kita akan beri poin 15 dan poin 0. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itulah cara membuat soal dengan menggunakan tipe soal yang umum yang biasa digunakan, yaitu tipe soal true or false, multiple choice, matching, squares, dan clip map.